Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stellani Yunianti dengan NIM 230209502037. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai 21 pondasi animasi pada mata kuliah proyek animasi. Baik, sebagai pengantar, apa itu animasi? Jadi, animasi adalah teknik memotret gambar atau posisi gambar atau model atau objek secara berurutan untuk menciptakan ilustrasi gerakan ketika film ditampilkan secara berurutan. Definisi lainnya dari animasi adalah metode di mana gambar dimanipulasi untuk tampilan sebagai gambar yang bergerak. Selanjutnya, berikut ini adalah 21 pondasi animasi yang akan kita bahas seterusnya. Yang pertama itu ada Apple. Jadi Apple ini adalah daya tarik visual suatu karakter atau objek agar terlihat menarik dan enak dilihat. Tidak harus sempurna, tetapi harus memiliki keunikan dan kejelasan bentuk. Karakter yang memiliki Apple mudah diingat oleh penonton. Hal ini penting untuk membangun koneksi emosional. Berikut ini yang dibawahnya adalah contoh atau foto dari setiap fondasi animasi. Yang kedua itu ada strong designer. Jadi strong design berarti desain yang jelas, kuat, dan mudah dikenal. Proporsi bentuk dan detail harus seimbang serta tidak membingungkan. Desain yang baik tetap terbaca meski dalam pose yang kompleks. Ini membantu memperkuat identitas karakter. Selanjutnya yaitu ada yang ketiga, strike. Jadi strike ini adalah cara menyusun adegan agar pesan utama tersampaikan dengan jelas. Penampilan karakter, kamera, dan pencahayaan harus mendukung fokus. Penonton tidak boleh bingung melihat apa yang penting. Semua elemen visual diarahkan untuk memperjelas cerita. Selanjutnya itu ada action pantomim. Jadi action pantomim ini adalah kemampuan karakter menampilkan emosi melalui gerakan tubuh. Ekspresi wajah dan bahasa tubuh harus tetap hidup. Bahkan tanpa dialog, penonton tetap bisa memahami maksud karakter. Ini membuat animasi terasa lebih nyata. Selanjutnya itu yang kelima itu ada case and breakdowns. Jadi pose adalah pose utama dalam suatu gerakan. Breakdown ini adalah pose penghubung di antara case pose. Keduanya membantu menentukan alur dan kualitas gerakan. Tanpa ini animasi akan terasa kaku dan tidak terarah. Selanjutnya itu ada strike ahead dan pose to pose. Jadi strike ahead ini adalah teknik menggambar frame atau persatu secara berurutan. Pose to pose adalah membuat pose utama terlebih dahulu lalu diisi di antaranya. Kedua teknik ini memiliki kelebihan masing-masing. Animator sering menggabungkan keduanya untuk hasil yang terbaik. Selanjutnya yang ketujuh itu ada anticipation. Jadi anticipation ini adalah persiapan sebelum aksi yang diikuti oleh sebuah aksi, kemudian menyelesaikan aksi tersebut. Kemudian hal ini dapat membangun ketergantungan atau kelucuan pada suatu aksi tertentu. Bagaimana antisipasi digunakan tergantung pada banyaknya aksi yang akan digunakan. Selanjutnya itu ada timing, spacing, and sync. Timing ini menentukan cepat atau lambatnya gerakan. Spacing ini mengatur jarak antara frame sehingga memengaruhi kecepatan visual. Sedangkan sync ini memberikan efek
percepatan atau perlambatan alami. Kombinasi ketiganya membuat gerakan terasa realistis. Selanjutnya ada question and stretch. Jadi question and stretch ini adalah perubahan bentuk objek untuk menunjukkan fleksibilitas. Prinsip ini menambah kesan berat dan energi. Volume objek tetap dijaga agar tidak terlihat aneh. Digunakan pada gerakan seperti melompat atau memantul. Selanjutnya itu ada ARCS. Jadi ARCS itu adalah jalur lengkung yang diikuti oleh gerakan alami. Hampir semua gerakan makhluk hidup mengikuti pola pelengkung. Jika gerakan terlalu lurus, animasi akan terasa kaku. Prinsip ini membuat gerakan lebih halus. Selanjutnya itu ada premier and secondary action. Jadi premier action ini adalah gerakan utama dalam animasi, sedangkan secondary action ini adalah gerakan tambahan yang mendukung. Gerakan tambahan tidak boleh mengganggu fokus utama. Kombinasi keduanya membuat animasi lebih hidup. Selanjutnya yang ke-12 ada silhouette. Ini adalah bentuk bayangan dari karakter atau pose. Pose yang baik tetap jelas meskipun hanya terlihat siluetnya. Ini membantu keterbacaan gerakan. Siluet yang kuat membuat animasi lebih komunikatif. Selanjutnya yang ke-13 itu ada line of action and reference. Line of action ini adalah imajiner yang menunjukkan arah energi tubuh. Ini membantu menciptakan pose yang dinamis. Relevance adalah perubahan arah untuk menambah variasi gerakan. Keduanya membuat animasi tidak monoton. Selanjutnya ada yang ke-14 activation, overshoot, and settle. Activation itu adalah gerakan awal sebuah aksi utama. Overshoot ini adalah gerakan yang melewati target sedikit. Settle ini adalah penyesuaian kecil setelah gerakan selesai. Ketiganya membuat animasi terasa lebih alami. Selanjutnya yang ke-15 itu ada opposition action, yang dimana terjadi ketika bagian tubuh bergerak berlawanan arah. Ini menciptakan keseimbangan dan dinamika gerakan. Tanpa prinsip ini, gerakan terlihat kaku, sangat penting dalam animasi karakter. Selanjutnya itu ada content pose. Ini adalah pose yang berlawanan untuk menciptakan kontras. Digunakan untuk memperkuat ekspresi dan keseimbangan visual. Pose menjadi lebih menarik dan tidak statis. Ini membantu menjelaskan aksi karakter. Selanjutnya yang ke-17 itu ada leading action. Ini adalah bagian tubuh yang memimpin gerakan. Misalnya tangan bergerak lebih dulu sebelum badan mengikuti. Hal ini membuat gerakan terasa lebih natural. Prinsip ini juga menambah aliran gerakan. Selanjutnya itu ada breaking joints. Breaking joints ini adalah membengkokkan sendi secara berlebihan untuk efek dramatis. Digunakan untuk menambah ekspresi dan dinamika. Meskipun tidak realistis, tetapi harus terlihat enak dilihat. Banyak digunakan dalam animasi kartun. Selanjutnya yang ke-19 itu ada overlap and follow through. Overlap itu adalah gerakan bagian tubuh yang tidak berhenti bersamaan. Kemudian follow through ini adalah gerakan lanjut setelah aksi utama selesai. Keduanya menciptakan kesan realistis, animasi menjadi lebih halus dan hidup. Selanjutnya itu ada action. Jadi action ini adalah penekanan pada momen tertentu dalam animasi. Digunakan untuk menarik perhatian penonton. Biasanya muncul pada gerakan penting. Ini membuat animasi lebih ekspresif dan tidak datar. Selanjutnya yang ke-21 itu ada exaggeration.
Exaggeration ini adalah melebih-lebihkan gerakan atau ekspresi. Hal ini digunakan untuk memperjelas aksi dan emosi. Dalam animasi kartun, hukum fisika itu bisa dilanggar. Tujuannya itu agar animasi lebih menarik dan menghibur. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih dan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.